Saya nemu satu tweet yang menarik. Ada orang yang katanya pemegang rekor IQ tertinggi di dunia, 276. Dia berkata begini, "Saya percaya Bitcoin adalah satu-satunya harapan masa depan ekonomi. Saya sudah ubah semua aset saya jadi Bitcoin. Tapi semua yang saya punya hanya milik Tuhan Yesus dan akan dipakai untuk kemuliaannya." Waktu saya dengar ini, wah ini sesuatu sekali ini. Mana ada orang bisa punya IQ 276, bahkan saya googling untuk punya IQ di atas 200 itu perlu dipertanyakan. Bahkan ada orang yang bisa eksis seperti itu perlu dipertanyakan. Dan dia menjadi orang yang pintar, paham ekonomi, bahkan bawa nama Yesus pula di ujung akhir cerita tweetnya. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih Bitcoin itu satu-satunya harapan kita? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Poin yang pertama, wisdom versus truth. Punya IQ tinggi itu keren. Dunia dibuat kagum dengan orang jenius. Di Bible berkata, takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat, dan pengenalan akan yang maha kudus adalah pengertian. Jadi hikmat atau kepandaian yang sejati itu bukan dari seberapa tinggi IQ kita, tetapi seberapa dalam kita kenal Yesus. Ada banyak orang yang pintar di dunia, tapi arah hidupnya tidak jelas, terjebak di dalam rat race, selalu tergoda jatuh dalam lubang yang sama. Tapi ada orang yang sederhana, hidupnya sepertinya penuh dengan damai. Kenapa? Karena dia punya Yesus. Saya rasa bukan satu yang aneh ketika orang ini menjadi orang dengan IQ tertinggi. Bukan karena dia tahu wisdom, tapi dia punya truth. Dia tahu apa artinya kebenaran, yaitu punya rasa takut akan Tuhan. Ini adalah kebenaran. Karena hari-hari ini terlalu banyak kita menormalisasi apa yang salah sepertinya menjadi benar. Apa yang sesat sepertinya menjadi tujuan. Poin 2, Bitcoin as hope. Bitcoin itu revolusi teknologi, sangat bisa jadi alat ekonomi masa depan, tentu bisa. Saya sendiri melihat potensi yang besar dalam teknologi ini. Bahkan saya juga mulai belajar untuk investasi dalam cryptocurrency. Tetapi kalau kita berkata bahwa Bitcoin adalah satu-satunya harapan, itu adalah bahaya di level yang nggak pernah kita bayangkan. Kenapa? Karena harapan sejati itu bukan dalam uang, aset, atau teknologi. Semua bisa naik dengan cepat dan besok bisa turun dengan sangat cepat juga. Hari ini bullish, besok bisa crash dengan seketika. Saya ingat tahun 2022, waktu itu ada momen musim di mana yang kita kenal sebagai crypto winter. Ada teman saya yang beli all in di Bitcoin pada waktu harganya di 60.000. Dia yakin ini adalah the future. Dan apa yang terjadi kemudian? Fast forward 6 bulan kemudian, Bitcoin turun menjadi 16.000 USD. Apa yang terjadi dalam portfolionya? Dia kehilangan lebih dari 70% aset yang selama ini dia bangga-banggakan. Dan yang paling membuat dia sedih, dia berkata, saya ngerasa hidup itu sudah nggak ada artinya lagi, hidupku sudah hancur. Aku taruh semua harapan di situ dan lihat sekarang apa yang terjadi. Bahkan saya pernah lihat ada berita di sosial media, tidak sedikit orang yang rela bunuh diri karena asetnya hilang, habis ludes di investasi. Kita bisa bayangkan, kalau harapan kita ada di sesuatu yang bisa crash, maka kita bakal ikut crash bersama-sama dengan harapan itu. Tapi hari ini kalau harapan kita ada dalam Kristus Yesus, market mau turun, ekonomi bisa resesi, tetap kita punya peace, damai sejahtera yang gak bisa diambil sama siapapun. Bahkan ada kapal Titanic yang disombong-sombongkan pada waktu itu, bahkan Tuhan pun gak akan bisa tenggelamkan kapal ini. Ternyata apa? Cuma nabrak ice, gumpalan ice yang besar. Kapal yang megah, yang terhebat pada masanya pun tenggelam. Bukan tangan Tuhan.
Gara-gara ada ice yang besar saja, itu kapal tenggelam. Tapi yang saya mau katakan, Yesus, dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Harapan kita tidak akan pernah berubah. Poin ketiga, stewardship and not ownership. Satu yang saya sangat setuju dengan kalimat bagian terakhir daripada tweet tadi. Dikatakan bahwa everything I possess belongs to Lord Jesus and will be used for His glory. Ini mantap, ini mantul, ini mantap betul. Semua yang kita punya, entah itu Bitcoin, saham, properti, kepandaian, apapun yang ada dalam kehidupan kita, waktu, talenta, itu semua adalah titipan. Kita ini bukan owner, tapi kita adalah stewards, pengelola yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Artinya, gak penting apa yang kita punya. Biar itu aset yang paling canggih, duit yang paling banyak, atau sesuatu yang paling rare yang pernah ada di muka bumi ini. Gak penting. Yang penting adalah apakah kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan atau cuma buat diri sendiri. Apa yang kita gunakan dengan apa yang sudah kita dapatkan. Poin keempat, grace. Di hadapan Tuhan, IQ tidak membuat hidup kita lebih layak. Bitcoin tidak membuat hidup kita lebih aman. Yang membuat hidup kita aman hanya satu, anugerah Kristus Yesus di atas kayu salib. Yesus mati bukan buat orang jenius saja, tapi buat semua orang pintar, buat semua orang sederhana, buat semua orang kaya, orang miskin. Di mata Tuhan semua sama berharganya. Itu adalah kabar baik. Siapapun kalian yang lihat video ini, kalian berharga di mata Tuhan. IQ jadi alat ukur kepintaran. Bitcoin bisa menjadi ukur nilai aset. Tapi kalau Yesus, hanya Yesus yang bisa memberi hidup kekal. Dan semua yang kita punya, yuk kita mau pakai untuk kemuliaannya. Kalau kalian setuju, jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, lebih banyak orang yang ngerti bahwa harapan sejati bukan dalam uang atau teknologi, tapi hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Yeshua Masiah, bless you.